Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai makna dan fungsi landasan hukum serta klasifikasi lembaga peradilan. Dalam video kali ini kita akan membahas tiga tema, yaitu makna dan fungsi lembaga peradilan, yang kedua landasan hukum lembaga peradilan, dan yang terakhir adalah klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Mari kita bahas tema yang pertama, yaitu pengertian lembaga peradilan. Secara etimologi, lembaga sendiri diartikan sebagai badan atau organisasi yang bertugas mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu. Sedangkan kata peradilan sendiri berasal dari kata dasar adil, mendapatkan imbuhan per, dan mendapatkan imbuhan an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari khodo, yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Tetapi mari nanti kita simpulkan apakah kedua pengertian tersebut sama. Kesimpulannya, jadi lembaga peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang bertugas memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya. Atau dalam pengertian lain, lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia, kekuasaan kehakiman di Indonesia ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam penegakan keadilan, kebersihan dari setiap intervensi dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Fungsi lembaga peradilan tersebut antara lain adalah melakukan controlling terhadap penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan hakim. Yang kedua adalah melakukan kontrol dari jalannya peradilan di dalam suatu wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya. Yang ketiga adalah menjadi tempat penyelesaian masalah dalam keadilan. Dan yang terakhir adalah penentuan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian. Tema yang kedua adalah landasan sistem pengadilan di Indonesia. Nah, apa landasan peradilan di Indonesia ini? Yang pertama adalah Pancasila, terutama dalam sila kelima, yaitu peradilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3, yaitu dalam ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 yaitu badan-badan yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Landasan peradilan selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia seperti Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 14 tentang tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang perubahan atas dasar nomor 14 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kesimpulannya, peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman dari lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun. Tema yang ketiga adalah klasifikasi lembaga peradilan Indonesia. Klasifikasi sistem peradilan kita diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mari kita bahas jenis-jenis sistem peradilan. Ada dua, yaitu peradilan sipil dan peradilan militer. Peradilan sipil ini dibagi menjadi dua, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, dan kota. Peradilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. Sedangkan dalam peradilan khusus meliputi peradilan agama, peradilan syariat Islam, peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, dan kota. Peradilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan syariat Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan untuk peradilan tata usaha negara terdiri dari pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi berada di ibu kota negara. Peradilan militer. Peradilan militer dibagi menjadi 4, yaitu pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Di dalam melaksanakan peraturannya atau melaksanakan
kegiatannya dalam sehari-hari, lembaga peradilan harus memiliki kompetensi. Ada dua kompetensi yang harus dimiliki oleh lembaga peradilan, yaitu kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas wewenangnya untuk mengadili sesuatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka wewenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Kemudian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI misalnya disidangkan di dalam peradilan militer. Yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya, pengadilan negeri wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Kesimpulannya, lembaga peradilan adalah alat pelengkapan negara yang bertugas mempertahankan dan menetapkan tegaknya hukum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Landasan hukum lembaga peradilan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Klasifikasi lembaga peradilan terdiri dari peradilan sipil dan peradilan militer. Demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.